Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, kami dari kelompok 2 ingin memberikan pemaparan materi mengenai Operation Research. Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ardelia Regita Cahyani sebagai presentator pertama, Nuryadi sebagai presentator kedua, dan yang terakhir ada saya sendiri, Intan Ananda Mardianto sebagai presentator ketiga sekaligus moderator. Lalu, bagaimana penjelasan dari Operation Research? Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, yuk mari kita simak dengan sesama penjelasan berikut. Yang pertama yaitu pengertian. Riset operasi atau operational research adalah suatu penerapan ilmiah dengan menggunakan perangkat dan metode matematika untuk memecahkan masalah manajemen dalam rangka membantu manajer dan pimpinan serta pihak manajemen lain untuk membuat keputusan yang terbaik. Aplikasi metode ilmiah, masalah yang kompleks dan sistem manajemen yang besar atas manusia, mesin, material, dan dana dalam industri, bisnis, pemerintah, dan militer. Pengambilan keputusan secara ilmiah, bagaimana membuat model yang terbaik, dan membutuhkan alokasi sumber daya yang terbatas. Selanjutnya yaitu pengertian riset operasi menurut beberapa ahli. Yang pertama yaitu Marshall dan Kimball, mendefinisikan riset operasi sebagai metode ilmiah atau scientific method yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan mengenai kegiatan yang mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain. Yang kedua yaitu menurut Jurman, Arkoff, dan Arnoff pada tahun 1950-an mengemukakan pengertian riset operasi sebagai aplikasi metode-metode, teknik-teknik, dan peralatan-peralatan ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang timbul di dalam operasi perusahaan dengan tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum masalah-masalah tersebut. Yaitu menurut Miller dan M. Stark, mengartikan riset operasi sebagai peralatan manajemen yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika, dan logika dalam kerangka pemecahan masalah-masalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan secara optimal. Selanjutnya yaitu menurut M.C. Kloski dan Trenton, mengartikan riset operasional sebagai suatu metode pengambilan keputusan yang dikembangkan dari studi operasi-operasi militer selama Perang Dunia Kedua. Dan yang terakhir yaitu menurut Estelle Cook, operational research dijelaskan sebagai suatu metode, suatu pendekatan, seperangkat teknik, sekelompok kegiatan, suatu kombinasi beberapa disiplin, suatu perluasan dari disiplin-disiplin utama, atau matematika, teknik, ekonomi, suatu disiplin baru, suatu lapangan kerja, bahkan suatu agama. D. Perkembangan riset operasi. Pada awal tahun 1900-an, Frederick Winslow Taylor dengan bukunya yang berjudul Scientific Management, yaitu penggunaan metode kuantitatif dalam manajemen, merupakan awal penggunaan riset dalam bidang operasional. Sejarah riset operasi berawal selama Perang Dunia Kedua oleh militer Inggris dan Amerika Serikat yang sangat efektif sebagai metode penyelesaian masalah militer dengan mengoptimalkan kekuatan militer dengan menggunakan peralatan perang secara efisien. Tahun 1947, George Denstein menggunakan metode Simplex Method untuk memecahkan masalah linear programming. Setelah bidang militer yang sudah dinyatakan sukses, industri secara bertahap mengaplikasi penggunaan riset operasi. Pada tahun 1951, dunia industri dan bisnis dalam riset operasinya memberikan dampak besar pada organisasi manajemen. Awal tahun 1950 dipergunakan komputer untuk memecahkan masalah metode kuantitatif untuk pengambilan keputusan, dan pada tahun 1990 penggunaan komputer untuk memecahkan masalah metode kuantitatif yang semakin kompleks dan perkembangannya kini berada pada aspek pembagian kerja dan segmentasi tanggung jawab manajemen dalam organisasi yang bergantung pada pengertian perkembangan teknologi dan faktor lain seperti keadaan ekonomi, politik, sosial, dan sebagainya secara sistematis. Nah, jadi itu tadi ya teman-teman, penjelasan dan pengertian operation research menurut para ahli dan perkembangan operation research.
Selanjutnya, poin yang akan kita bahas yaitu tentang model dan permodelan dalam operation research. C. Model dalam riset operasional. A. Model matematis. B. Model probabilistik atau stokastik. C. Model deterministik. Selanjutnya, tahapan dalam studi riset operasional yaitu A. Definisi, B. Pengembangan model, C. Pemecahan model, D. Pengujian keabsahan model, E. Implementasi hasil akhir. D. Permodelan dalam riset operasional. Model adalah suatu fungsi, tujuan dengan seperangkat kendala yang diekspresikan dalam bentuk variabel keputusan. Model harus mencerminkan semua aspek realitas yang sedang diteliti. Alasan pembentukan model yaitu 1. Menemukan variabel-variabel yang penting atau menonjol dalam suatu permasalahan. 2. Penyelidikan hubungan yang ada di antara variabel-variabel. Selanjutnya, komponen dari sistem nyata dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Model deterministik, 2. Model probabilistik. Oke, yang terakhir yaitu penyederhanaan model dan tahap-tahap pemodelan dalam operation research. Dalam penyederhanaan model, pembentukan model sangat esensial dalam riset operasi karena solusi dari pendekatan ini adalah tergantung pada ketepatan model yang dibuat. Penyederhanaan model dilakukan antara lain untuk melinearkan hubungan yang tidak linear, mengurangi banyaknya variabel atau kendala, merubah sifat variabel misalnya dari diskrit menjadi kontinu, mengganti tujuan ganda menjadi tujuan tunggal, mengeluarkan unsur dinamik atau membuat model menjadi statistik, dan mengasumsikan variabel random menjadi suatu nilai tunggal yang deterministik. Adapun tahap-tahap pemodelan dalam operation research atau riset operasi. Yang pertama yaitu tahap merumuskan masalah, yang artinya merumuskan definisi persoalan secara tepat. Dalam perumusan masalah ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu variabel keputusan, tujuan atau objektif, dan kendala atau constraint. Tahap kedua yaitu tahap pembentukan model. Sesuai dengan definisi persoalannya, pengambil keputusan menentukan model yang paling cocok untuk mewakili sistem. Model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan kendala-kendala persoalan dalam variabel keputusan. Jika model yang dihasilkan cocok dengan salah satu model matematik yang biasa, misalnya linear, maka solusinya adalah dapat dengan mudah diperoleh dengan program linear. Tahap yang ketiga yaitu tahap mencari penyelesaian masalah. Aplikasi bermacam-macam teknik dan metode solusi kuantitatif yang merupakan bagian utama dari riset operasional. Di samping solusi terhadap model, perlu juga informasi tambahan, misalnya analisa sensitivitas. Tahap yang terakhir yaitu validasi model. Pada tahap ini, model harus diperiksa apakah dapat mempresentasikan berjalannya sistem yang diwakili. Validasi model dilakukan dengan cara membandingkan performance solusi dengan data aktual. Model dapat dikatakan valid jika dengan kondisi input yang serupa dapat menghasilkan kembali performance seperti kondisi aktual. Gimana nih teman-teman? Sudah paham lah ya mengenai materi operation research ini? Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah mau menonton dan menyimak video pembelajaran dari kelompok kami. Jalan-jalan ke Kota Batu bersama teman dari Bengkulu. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga sehat dan bahagia selalu. Mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.